Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Yang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sampai dengan saat ini untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang insya Allah sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini harusnya ada dua ya Pak ya, ada Pak Ii atau saya gitu. Karena Pak Ii nggak ada, jadi saya yang mengisi. Yang akan saya share saat ini adalah ketika kita mendapat cobaan sakit, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Terus kalau ada teman atau saudara yang sakit, apa juga yang harus kita lakukan dan bagaimana adabnya? Ya, Allah berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 29, ayat 2 dan 3, saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayutaraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina saddaqu walaya'lamanna al-kadzibin. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang jujur, dan sesungguhnya Dia benar-benar mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, bisa kita lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini, ketika kita mengatakan bahwa kita udah beriman, terus apa yang bisa dinyatakan bahwa Anda sudah beriman kalau ujian itu nggak ada lagi gitu. Jadi orang beriman itu pasti diuji macam-macam ujiannya untuk meningkatkan iman tersebut. Jadi di ayat ketiganya Allah benar-benar mengetahui orang yang jujur, dan sesungguhnya Dia benar mengetahui orang yang dusta. Jadi kalau dia itu berkata beriman, benar apa enggaknya minimal lewat ujian dulu Pak. Ya, dari beberapa ujian, banyak macam ujian, saya ambil salah satu. Kalau kita diuji dengan sakit, ya kan, dalam kehidupan manusia pasti akan menerima berbagai cobaan dari Allah. Salah satunya adalah diberikan sakit, entah itu penyakit ringan atau penyakit yang berat ya. Penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh seluruh indera manusia. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan. Lalu bagaimana menyikapi sakit sesuai ajaran Islam? Jadi di sini sakit itu bisa menjadi penggugur dosa, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi hukuman. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah indera yang ada di dalam tubuh kita, tapi kita pergunakan itu dengan semena-mena, di situ sakitnya. Ya, misalnya contoh, kita diberikan waktu untuk beristirahat, karena kan semuanya nyala nih, mata nyala, otak nyala, ya kan, seluruh nih. Begitu kita tidur, istirahat semuanya. Kenapa? Karena memang semua anggota badan kita mempunyai hak
Haknya apa? Hak untuk istirahat, hak untuk dikasih asupan, itu hak semua. Kita udah dikasih badan yang sempurna ini, kita tinggal pakai. Tapi di situ ada haknya dia. Ketika kita menzolimi hak itu, jatuh sakit. Ya, contoh misalnya, begitu kita nggak istirahat, begadang, ya kan? Itu pasti paginya ada aja yang terasa. Yang jelas pertama ngantuk, kedua ntar ada yang darah tinggi, ada yang sakit panas segala macam. Ya, bisa kita lihat Pak. Begitu juga kalau kita misalnya makan berlebih, makan yang dingin berlebih. Haknya tenggorokan itu kan nggak selalu dikasih yang panas-panas atau yang dingin sekalian, enggak, tapi ya rata-rata air aja. Panas iya, dingin iya, sedang iya gitu. Dan kita menjaga haknya badan kita, insya Allah kita sehat gitu Pak. Nah, yang kedua, ketika kita diberikan sakit itu bisa juga teguran. Itu tadi, orang waktunya istirahat, kita malah melek gitu lah. Tegurannya adalah besok paginya pasti kelayangan gitu lah. Gitu. Ada juga banyak waktu mudanya nih banyak yang nyekek botol gitu ya. Minum minuman keras misalnya, doyan gitu. Dia itu nggak tahu doyan, nggak tahu menghormati orang yang ngasih gitu. Misalnya gitu ya, kalau dalam pergaulan biasa begitu. Tapi kalau itu dilakukan secara terus menerus, begitu tuanya livernya kena gitu. Kenapa? Ya itu tadi ada haknya daripada liver yang nggak kita tunaikan. Kita harusnya kasih asupan yang bagus-bagus, malah kita tenggakin alkohol misalnya gitu. Itu semua mengefek, baik itu cepat maupun lambat laun gitu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita menyikapi sakit itu dalam ajaran Islam? Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Apa saja musibah yang menimpamu, termasuk sakit, including sakit, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu gitu. Waktunya makan, enggak makan, kena sakit mah gitu. Waktunya tidur, enggak tidur, ada darah tinggi, ada segala macam gitu ya. Nah, terus akhir ayatnya, Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi cepat-cepat kita memahami bahwa wah, gue lagi menzolimi badan nih, buru-buru istighfar, buru-buru memperbaiki diri, ya kan? Dengan begitu, insya Allah kamu akan kembali sehat, gitu. Jadi bagaimana cara menyikapi kalau kita kena penyakit? Islam mengajarkan manusia bagaimana menyikapi sakit yang sedang kita hadapi. Bukan dengan mengeluh, bukan juga dengan selalu meratapi sakit yang dirasakan. Ya, berikut beberapa cara yang harus dilakukan saat sedang sakit. Jadi, kalau kita kena sakit, emang sih di surat, kalau nggak salah suratnya 70 ayatnya 19 itu berbicara manusia diciptakan dengan sifat yang suka berkeluh kesah gitu. Jadi memang kalau kita sakit kita ngeluh, ya memang diciptaannya begitu. Tapi di ayat selanjutnya bagaimana kita terlepas dari orang yang dikategorikan suka berkeluh kesah. Ada di surat 70 nanti kita bahas. Nah, sekarang berapa cara yang harus dilakukan saat kita sedang sakit? Yang pertama-tama adalah ikhlas. Kemarin udah disampaikan sama Pak Tatang ya. Ikhlas gampang diomongin, tapi susah dilakonin, gitu ya. Sudah diberitahukan juga bahwasanya ikhlas itu kayak gimana sih, gitu kan ya. Nah, ini menerima bahwa segala ketetapan hanyalah dari Allah. Dan segala yang dilalui seseorang hamba adalah jalan takdir terbaik yang sudah digariskan.
Jadikan semuanya sebagai lahan untuk beribadah kepadanya, sehingga apapun sakit yang dialami akan menjadi kebaikan dan keberkahan. Jadi ketika kita kena sakit, kenapa nih ya gitu. Jadi bukan aduh gue sakit nih. Emang awal-awal kalau kita kena, kita aduh kenapa nih badan saya nih sakit nih, kenapa nih. Tapi jangan terus berlama-lama di situ. Kenapa? Karena itu sudah merupakan ketetapan Allah. Itu tadi, kalau kita zolim sama badan, kita sakit gitu. Kalau misalnya kita dikasih sakit, itu merupakan ketetapan Allah yang harus kita jalanin. Jadikan itu jadi takdir yang udah udah digarisin gitu lah. Gue harus sakit kali ini. Tapi kita ingat-ingat kemarin ngapain ya gue ya, kok bisa sakit ya gitu ya. Kebanyakan makan garam misalnya, yang asin-asin naik darahnya. Oh iya, gitu kan. Nah, makan cabai, mulas-mulas, moncor-moncor, ya kan. Waktu makan mah kagak berasa, Pak. Enak gitu. Cabai nih. Ada padanannya lagi, ada tahu, ada segala macam ya. Begitu habis makan, bos, perutnya keruyak gitu. Kenapa gitu loh. Jadi begitu pertama kali kita sakit, caranya ikhlas gimana ya? Itu dia. Pertama, ini gue harus sakit kali, harus lewat begini kali ya, gitu. Harus lewat kayak begini kali, gitu. Misalnya karena sakit yang kena degeneratif misalnya, kayak darah tinggi, kayak diabetes, ya kan? Kenapa nih gue nih kena nih, gitu kan? Mesti lewat sini kali, gitu kan? Terus selanjutnya jadikan ini sebagai lahan beribadah. Kalau kita percaya kalau bahwa sakit adalah sebagai penggugur dosa, begitu kita kena sakit kita banyak-banyak baca doa, banyak-banyak mohon ampun, kan begitu ya. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 5, Auzubillahiminasyaitonirrajim, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati gitu. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Jadi kalau dikasih ketetapan begini harus sakit, kudu ikhlas. Gampang diomongin tapi memang susah dilakonin, tapi harus gitu lah. Ya kan? Yang kedua, tawakal. Bukan disebut tawakal berdiam diri terus nggak ngapa-ngapain, enggak. Tetap ikhtiar, cari. Ini gue kenapa ini? Bisa kolesterol tinggi gitu kan. Setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Ya. Setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Ada yang makan daging setengah kilo, kolesterolnya kagak naik-naik, ada juga yang begitu. Karena diciptakan orang kan unik, berbeda-beda. Tapi ada yang baru makan 1/4 kilo aja kolesterol udah naik, ada yang begitu. Tapi bagaimanapun juga kalau makan berlebihan, misalnya makan daging berlebihan, masih ada stok di kulkas nih, Idul Kurban kemarin daging mulu dimakan, naik. Udah rumus itu, ya. Tawakal itu bukan berdiam diri, cari pengobatan yang baik semampunya. Lalu selanjutnya apa? Tetap jalin silaturahim dan kasih sayang terhadap orang terdekat serta sesama, serta banyak mencari ilmu tentang penyakit yang dialami sehingga menjadi jalan ikhtiar untuk kesembuhan. Tawakal bukan pasrah, Pak, tapi kita terima, tapi kita cari juga, ini gimana caranya supaya kita balik lagi sehat, ya kan? Kalau misalnya kena diabetes nggak boleh banyak makan karbohidrat, misalnya, ya udah kurangin, jangan makan nasi misalnya. Gitu. Itu adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan tanpa kita menafikan bahwa ini emang udah bagian saya sakit gitu loh. Karena apa? Begitu kita berasa ya udah ini emang gua harus sakit kali, tapi kita cari, nah itu pertama-tama yang ada satu yang rilis, nggak tertekan.
Karena apa? Menurut beberapa dokter yang pernah kasih saran, 90% atau 85% penyakit itu dari pikiran. Jadi begitu kita stres sama penyakit kita, bukan makin kurang tapi makin nambah tuh penyakit. Nggak turun-turun nih tensinya, kita panik gitu. Minum obat, cek lagi belum turun, minum obat lagi, cek lagi belum turun. Udah gitu ya. Jadi apa? 85% dari otak. Oke, pertama ikhlas, kedua tawakal, tetap berserah diri tapi tetap nyari caranya supaya sembuh gimana. Yang ketiga sabar. Cara menyikapi sakit menurut Islam tentu saja dengan cara bersabar. Setiap orang yang diciptakan Allah memiliki ujiannya sendiri-sendiri. Nah, kita bilang tadi ya. Belum tentu ujian yang menimpa seseorang lebih ringan dari ujian orang lain. Tetapi sabar dan memperbanyak ikhtiar serta doa itu kuncinya. Jadi pertama ikhlas. Sakit. Ya udah, buat gugurin dosa kali. Kedua, kita cari, mungkin pakai herbal, mungkin ke tabib, mungkin ke segala macam. Yang ketiga sabar. Yang keempat berdoa. Berdoa adalah cara untuk berkomunikasi secara langsung kepada Allah. Dengan berdoa hati akan menjadi tenang dan segala urusan akan terasa mudah karena sudah menyampaikan segalanya kepada Yang Maha Penolong. Di surat Al-Mu'min ayat 40 Allah berfirman, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan untukmu. Jadi pertama ikhlas, dapat keputusan bahwasanya kita sakit nih misalnya. Yang kedua tawakal, kita cari caranya. Yang ketiga sabar, yang keempat berdoa. Yang kelima percaya akan takdir Allah. Percaya bahwa garis hidup udah ditentukan, termasuk kondisi sakit yang saat ini menimpa. Tak perlu menyalahkan keadaan atau menyalahkan penyebab sakit, cukup jadikan sebagai pelajaran dan bagikan kepada orang lain agar orang lain tidak terkena hal yang sama. Nah, ini kita harus mempercayai bahwa garis hidup udah ditentukan. Jadi kalau kayak saya kena diabetes, ya emang harus ada begitu kali. Kenapa? Karena orang tua saya dua-duanya diabetes gitu. Jadi saya kena, ya udah, cuman gak putus asa begitu aja, tetap cari gimana kita ikhtiarnya, ya kan? Gak perlu menyalahkan keadaan atau menyalahkan penyakit gitu. Cukup jadikan sebagai pelajaran. Saya dapat sakit, begitu saya dapat katakanlah herbal atau obat apapun yang bisa mengurangi sakit saya, itu saya share. Dengan berbagi seperti itu, pertama kita lebih tenang, kedua ada amalnya. Jadi kalau misalnya pernah kena sakit mah misalnya, terus pakai ini pantau, pakai ini, terus dia berhasil, ada amalnya. Ya. Setelah percaya takdir Allah, yang keenam adalah introspeksi diri. Jangan lupa introspeksi diri jika mungkin pernah berbuat salah atau menyakiti orang lain hingga orang tersebut mendoakan keburukan. Maka wajib segera meminta maaf dan menebus kesalahannya semampunya. Juga introspeksi diri mengenal ibadah kepada Allah. Artinya apa? Kita dikasih sakit, kenapa gue begini? Apa pernah salah sama orang? Kita ingat-ingat. Kalau misalnya kita ingat, oh iya pernah, ya kita minta maaf. Makanya itu hubungannya horizontal. Gunanya silaturahim tuh begitu. Ya, gunanya silaturahim tuh seperti itu. Terus introspeksi diri juga. Kali kita sakit gara-gara kita kebanyakan kerja misalnya gitu. Kebanyakan kerja, kurang ibadah. Sama Allah dikasih sakit loh. Ya kan? Terus di situ dia baru balik ke Allah. Oh iya, banyak berdoa, banyak nangis sembari berdoa gitu. Ya Allah tuh kadang rindu sama kita, sama doa-doa kita yang merintih gitu. Ya. Yang ketujuh itu percaya pertolongan Allah itu akan datang.
klop gitu ya. Allah tentu tidak pernah membebani seseorang dengan ujian yang melebihi kemampuannya. Allah yang lebih mengerti kemampuan hambanya. Cara menyikapi sakit berislam wajib kita melaksanakan hal tersebut, wajib percaya bahwa pertolongan Allah itu nyata. Ya. Jadi saya pernah dengar ada satu cerita mengenai ikhtiar ya Pak. Di Arab ada seorang dokter buka praktek. Buka praktek sebulan, sepi. 2 bulan, sepi gitu. Ini dokter bukan orang Arab asli. Ya kan, dia datang ke Arab, ya kan, udah jadi dokter, dia buka praktek. Di bulan ketiga masih sepi juga. Akhirnya ditanya sama orang asli situ, orang sini kagak ada yang sakit ya, gitu kan. Oh, yang sakit Tuhan banyak, gitu kan. Lah kok kagak pada ada yang ke dokter sih, gitu. Di kami, gitu, kalau pertama kali kena sakit, yang dilakukan adalah pertama introspeksi diri dulu. Ini kenapa nih gue sakit? Kedua dia berdoa, ya kan. Terus dia lakukan sholat 2 rakaat. Ketiga dia sedekah, ya kan. Keempat dia coba minum madu, minum habatus sauda, ya kan. Terakhir baru ke tabib, ya. Pantesan paling terakhir ke tabib paling terakhir Pak. Kalau kita kan enggak, begitu sakit dikit ke dokter, gitu kan. Enggak introspeksi dulu, terus enggak sholat dulu, misalnya berdoa dulu gitu. Itu kayaknya kita wajib kita ikutin tuh cara-caranya orang Arab kalau lagi kena sakit. Tabib itu terakhir. Setelah melewati itu tadi ada pertama diminta ampun dulu, berdoa dulu, sholat dulu, ya kan. Terus sudah gitu mulai itu sedekah dulu, minum madu dulu segala macam, baru terakhir ke tabib, ya kan. Nah terus orang sakit itu ada adabnya, adabnya. Selayaknya bagi yang terkena musibah, baik yang terkena itu dirinya, anaknya, atau selainnya, untuk mengganti ucapan mengadu pada saat sakit dengan berzikir, istighfar, dan beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama kita ganti ngeluh kita sama zikir. Kemarin udah lama Pak Tatang pernah cerita, kalau dia lagi waktu dioperasi dibanyakin zikir, coba dibanyakin ngeluh, ya mungkin nggak tahu udah ada apa nggak sekarang di sini, tapi dibanyakin zikir, ya kan, banyakin istighfar. Mungkin ini salah kita, karena sesungguhnya generasi salaf, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka, tidak suka mengeluh kepada manusia. Karena meskipun mengeluh itu membuat sedikit nyaman, namun mencerminkan kelemahan dan ketidakberdayaan. Sedangkan bila mampu bersabar dalam menghadapi kondisi sakit tersebut, maka hal itu menunjukkan pada kekuatan pengharapan pada Allah dan kemuliaan. Artinya, kalau kita kena sakit, boleh ngeluh sama dokter, minta saran bagaimana supaya sehat, ya kan? Tapi itu terakhir, gitu. Jadi kenapa? Karena mengeluh sesama manusia itu mencerminkan kelemahan kita, lu kurang percaya lu sama pertolongan Allah. Tapi kalau kita ngeluh, bukan ngeluh ya, artinya berbicara atau share dengan orang terdekat kita, dengan teman, untuk mendapatkan saran bagaimana kita supaya menyikapi sakit ini, misalnya bagaimana berobatnya, bagaimana obatnya, itu bisa, boleh-boleh aja. Tapi tetap pengharapan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bagi orang yang sakit boleh mengadu pada dokter. Nah, seperti saya bilang tadi, orang yang dapat dipercaya tentang sakit dan derita yang dialaminya, selama itu bukan karena kesal maupun keluh kesah.
Jadi kita boleh sharing sama dokter, bukan ngeluh ya, tapi sharing sama dokter. Dokter kan biasanya kalau kita datang, kenapa nih Pak, apa yang dirasain gitu kan. Ya kita ngomong, nggak apa-apa tuh. Tapi kalau kita tiap ketemu orang, aduh gue sakit nih, ketemu orang, aduh gue sakit begini, nah itu nggak boleh tuh. Ketiga, ini ada satu tips dan pernah di-share oleh Syekh Ali Jaber. Hendaknya meletakkan tangannya pada bagian sakit, kemudian mengucapkan doa dari hadis sahih. Bismillah 3 kali. Kemudian dilanjutkan mengucapkan A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sebanyak 7 kali. Jadi kalau kita kena sakit, katakanlah sakit perut, kita tempelin tangan kita baca Bismillah, 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru sebanyak 7 kali. Nah, di situ aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temui dan aku hindari. Hadis riwayat Muslim nomor 2022. Jadi bapak-bapak, ada satu tips yang kalau kita kena sakit, mau sakit kepala, sakit perut, sakit dada, kita tempelin di dada. Kita tempelin di mana kita sakit, kepala misalnya, ucapkan itu. Bismillah, 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sebanyak 7 kali. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, berusaha untuk meminta kehalalan atas barang-barang yang masih menjadi tanggungannya. Barang yang menjadi hutangnya atau yang pernah dirampas dari pemiliknya. Menuliskan wasiat dengan menjelaskan apa-apa yang merupakan miliknya, hak-hak manusia yang harus dipenuhinya, juga wajib baginya untuk mewariskan harta-harta yang bukan merupakan bagian dari wasiatnya tanpa merugikan hak-hak warisnya. Artinya apa? Kali aja kita sakit gara-gara kita pernah zolim sama orang. Ada haknya orang yang belum kita kasih. Di situ kita minta kehalalannya. Tolong halalin deh. Misalnya kita masih punya utang nih, terus kita sakit. Begitu kita punya utang, kita sakit, kita minta tolong sama yang kita utangin. Ya fulan, gue belum bisa bayar nih, ya kan? Ini gue lagi sakit-sakitan misalnya, tanpa berjanji lebih lagi, ya dia minta. Kalau emang kita punya uang seberapapun yang pernah kita utangin tapi nggak cukup, ya kita bayarin sambil ngomong gitu. Tolong, kalau misalnya gue nggak sempet bayar, tolong dihalalin gitu, ya kan? Makanya urusan utang piutang ini lumayan berat Pak, karena Rasulullah aja kagak mau nyolatin kalau ada orang yang punya utang meninggal, kecuali ada yang mau bayarin gitu, ya kan? Kenapa sih kalau adabnya orang udah disolatin harus ada sambutan seperti dari pihak keluarga misalnya gitu, ya kan? Kalau ada hutang piutang bisa diselesaikan kekeluargaan gitu, karena itu tadi. Utang atau hak orang yang belum kebagi itu bisa menjadi asbab kita sakit Pak. Ya, hati-hati yang masih punya mungkin janji sama orang yang belum ditetepatin, atau mungkin punya utang yang belum bisa dibayar, minta ya kepada yang ngutangin, tolong kasih tangguh lagi. Syukur-syukur dia bisa, ya udah lo nggak usah lo, gitu. Ya, udah buat lo aja. Kenapa? Karena begitu kita ngelegain hutang, kata Ustadz Wahyu bilang, itu jihad. Nah, dapat pahala jihad. Lanjut ya. Ini yang kelima, nggak boleh menggantungkan jampi-jampi atau jimat-jimat dan semua yang mengandung kesyirikan. Jadi hati-hati Pak, kalau kita berobat ke alternatif, kira-kira dikasih yang kayak begini-begini, jangan dilakonin, ditinggalin aja. Untuk itu perlunya ilmu. Kita bisa ngebedain mana yang arahnya ke syirik, mana yang kagak.
Misalnya kasih isim gitu ya, jimat gitu, ini gantungin nih biar lo nggak sakit lagi, tuh penyakit kagak bisa masuk gitu. Jangan dilakukan. Kenapa? Rasulullah juga nggak pernah ngajarin begitu. Tapi dia ajarin caranya ketika kita kena sakit adalah dengan berdoa, dengan sholat 2 rakaat, gitu. Wudu, gitu kan. Nah, jadi ada hadis man alqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka ia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad 156. Namun disyariatkan baginya untuk mengobati sakitnya dengan ruqyah dan doa-doa yang disyariatkan, doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi sakit yang kena pada kita itu bisa sakit secara fisikly karena kita melakukan tadi, misalnya nggak melaksanakan hak-haknya badan kita, tapi juga karena gangguan-gangguan dari luar. Contohnya misalnya gangguan dari jin misalnya gitu ya, kan bisa ada yang namanya sihir, ya kan? Bagaimana kita terhindar dari sihir? Bagaimana kita terhindar dari makhluk-makhluk yang katakanlah bisa mempengaruhi kesehatan kita ya, jin misalnya, dengan ruqyah. Kata ruqyah artinya adalah doa perlindungan yang biasa dipakai sebagai jampi orang sakit gitu ya, sebagai doanya orang sakit. Ruqyah boleh dibolehkan dalam syarat Islam berdasarkan hadis Auf bin Malik di dalam Sahih Muslim. Beliau radhiyallahu anhu berkata, di masa jahiliyah kami biasa melakukan ruqyah. Lalu kami berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, lakukan ruqyah yang biasa kalian lakukan selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim nomor 2200. Artinya gini Pak, salah satu tadi kan kalau misalnya orang Arab tuh begitu dia kena sakit, dia introspeksi, dia berdoa dulu kan. Nah, dari salah satu doanya itu adalah doa-doa yang mengandung ayat-ayat ruqyah. Kenapa? Bisa jadi penyakit yang kena sama kita itu bisa jadi adalah gangguan. Karena kan jin itu kan urusannya ngegoda terus. Ngegoda lewat sakit, ngegoda lewat harta, ngegoda lewat macam-macam. Nah kalau kita digoda lewat sakit, kita nggak pernah tahu nih yang lagi masuk kojin apa bukan nih, makanya disyaratkan ruqyah. Jadi ada yang namanya ruqyah mandiri. Yang paling mudah adalah pertama baca ayat kursi, kedua baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, itu kalau boleh kita baca sebelum kita tidur, sehingga tidur kita terbebas dari gangguan. Ya, kalau lagi sakit kita baca doa itu dulu sebelum kita minum obat. Jangan-jangan kita sakit gara-gara itu, karena jin itu diberikan keleluasaan untuk menggoda kita, mau lewat sakit, mau lewat apa segala macam. Nah kita sebagai umatnya Rasulullah tahu caranya gimana ruqyah. Ya. Oke. Untuk perihal ruqyah ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam ruqyah. Ya. Yang pertama hendaklah ruqyah dilakukan dengan kalamullah Al-Quran dan doa-doa sahih yang diriwayatkan Rasulullah SAW. Yang kedua, hendaklah ia dilakukan dengan bahasa Arab kalau bisa ya. Ketiga, hendaklah ia diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Keempat, tidak boleh sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalnya, memohon pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menggunakan nama jin atau raja-raja jin dan semacamnya. Jadi kita di sini kasih tahu ya, kalau lagi ke alternatif terus dia pakai doa-doa yang kayak gitu, nah udah kagak bener kan tuh. Kelima, tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggap sebagai penyembuh. Jadi ruqyah itu cuman jalan, bukan nih mesti di ruqyah nih. Kalau nggak di ruqyah nggak sembuh-sembuh loh gitu. Itu nggak bisa juga begitu.
Ruqyah itu cuma jalan, yang nyembuhin hakikatnya Allah gitu. Ya. Yang keenam, kita harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan kekuatan sendiri, tapi hanya berpengaruh dengan izin Allah. Ya, jelas. Kita mau ruqyah mau kayak gimana pun, misalnya nih, wah kalau lo lagi sakit panas, lo bacain aja tuh ya ayat kursi, ya, lo tiupin ke gelas yang ada air putihnya, lo minum, misalnya gitu. Kalau kita menganggap ayat kursi itu sebagai jampi, nggak mempan, Pak. Tapi karena kita mengerti ayat kursi itu, ayatnya seperti apa, memahami, dan kita baca, dan kita benar-benar membaca itu dengan minta pertolongan Allah, insya Allah manjur, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi ada ikhlas, adab orang sakit. Adab orang sakit itu ya ada 5 tadi ya. 3 boleh menggantungkan jampi-jampi. Yang keenam adalah hendaklah bersegera untuk bertobat secara sungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tobat itu adalah sebagaimana dinukil dari perkataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab taubat halaman 33. Yang pertama, ayuqli'a anil maksiyah, harus benar-benar melepaskan diri dari kemaksiatan. Yang kedua, ayandama ala fi liha, menyesali segala perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, ayazima alla ya'uda ilaiha abada, berkeinginan keras untuk tidak mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Jadi yang namanya tobat itu harus benar-benar melepaskan diri, harus melepaskan diri dari maksiat, harus menyesali dosa yang kita buat, dan ketiga, berkeinginan keras untuk tidak mengulangi. Nah, itu tobat. Yang ketujuh, bagi orang yang sakit hendaknya berhusnuzon, berprangka baik kepada Allah dan berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan menggabungkan antara takut dan pengharapan. H2C, harap-harap cemas ya gitu. Jadi doa ya Allah, pengen dah selesai dari sakit ini supaya saya bisa beribadah lebih giat lagi padamu, kan begitu. Minta kayak begitu. Jadi hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang di antara kalian menginginkan kematian kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Ya, Ustadz Wahyu kemarin udah ngejelasin, berprasangka baik pada Allah. Nggak boleh kita mati ketika kita berprasangka buruk sama Allah. Harus berprasangka baik. Kena sakit begitu juga. Selanjutnya, itu buat orang yang sakit. Lah terus kalau kita menjenguk orang sakit bagaimana? Keutamaan mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit memiliki banyak keutamaan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengamalkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka malaikat dari langit memanggil, berbahagialah kamu dan sungguh baiklah kamu dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa umat muslim yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh para malaikat, ya kan? Yang didoakan para malaikat adalah salah satunya ketika kita mengunjungi orang sakit. Setiap langkahnya, baik ketika menjenguk maupun setelah menjenguk, terdapat keberkahan dan pahala yang melimpah. Kemarin saya ngelihat Pak Chandra datang ke tempatnya Pak Is, bawa madu. Ya. Pak, gimana, udah sehat belum nih madunya? Itu langkahnya Pak Chandra dari rumahnya ke rumah Pak Is sampai balik lagi, malaikat sibuk nyatet. Orang ini gini-gini dapat berita sakit, kunjungin tuh, gitu kan. Nah, adab orang sakit mengunjungi orang sakit pula ada adabnya. Yang pertama adalah hendaklah dalam mengunjungi orang yang sakit diiringi dengan niat ikhlas dan
tujuan yang baik, gitu kan. Aduh, kemana ya? Pak Yul kagak muncul-muncul 2 hari di masjid. Dia lagi sakit perut. Kita datengin, bawain buah, gitu. Misalnya gitu. Niatnya apa? Niatnya ikhlas. Kenapa? Ya pengen dapat doa malaikat juga, ya kan? Seperti misalnya dikunjungi adalah seorang ulama atau teman yang solih, atau engkau mengunjungi dalam rangka untuk beramar ma'ruf atau mencegah kemungkaran yang dilakukan dengan lemah lembut atau dengan tujuan memenuhi hajatnya atau melunasi utangnya, atau untuk meluruskan agamanya atau mengetahui tentang keadaannya, minimal seperti itu, ya kan? Barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyuruh kepadanya, engkau telah berkelaku mulia dan mulia pula lah langkahmu dalam mengunjunginya, serta akan kau tempati rumah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2008, Ibnu Majah nomor 1433. Ya, jadi mengunjungin orang sakit itu hebat sekali. Ya, pertama kita harus ikhlas. Kedua, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai ketika hendak menjenguk. Janganlah memberatkan orang yang dijenguk dan pilihlah waktu yang tepat. Jika orang yang sakit dirawat di rumahnya, hendaknya meminta izin terlebih dahulu sebelum menjenguknya. Mengetuk pintunya rumahnya dengan perlahan. Menundukkan pandangannya, menyebutkan perihal dirinya, tidak berlama-lama karena bisa jadi dapat membuatnya lelah. Adabnya adalah satu, kita ngunjungin ke rumahnya yang sakit dengan harapan jangan sampai ngerepotin yang sakit. Itu. Ya. Yang ketiga, hendaklah orang yang menjenguk mendoakan orang yang sakit. Nah, ini Pak. Jadi, apabila mengunjungi orang yang sakit, beliau berkata, la basa toharun, insya Allah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insya Allah. Ya Pak ya. Kita doain orang yang sakit. Jadi begitu datang, kita ucapin ini, la ba'sa toharun, insya Allah. Yang keempat, kita datang, kita usap bagian yang sakit dengan tangan kanan, lalu mengucapkan, Allahumma rabbanas azibil ba'syai wa asfi anta syifa la syifa'uka syifa yugadiru sakoman. Ya Allah ya Rabb, pelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit penyakit. Disembuhin, jangan ada penyakit yang lain yang menyertainya. Nih doanya, Allahumma rabbana azibil ba'sya isfi anta syafi la syifa'a syifa'uka syifa yugadiru sakoman. Ya, jadi tadi la ba'sa turun insyaallah, terus kita lakukan, kita pegang orangnya, kita doain seperti itu. Yang kelima, hendaklah menundukkan pandangan, tidak menatap dengan tajam. Sedikit bertanya, menunjukkan belas kasih kepada yang sakit, menasihati untuk senantiasa bersabar terhadap penderitaan sakitnya, karena hal itu mengandung pahala yang besar, dan mengingatkan agar tidak berkeluh kesah karena hal tersebut hanya akan menimbulkan dosa, menghilangkan pahala. Jadi begitu kita datang ke rumah yang sakit, ya kan, jangan kebanyakan ditanya, Pak, sakitnya kenapa, ininya kenapa, khawatir apa dia malah jadi berat sama sakitnya gitu. Jadi jangan banyak tanya, menunjukkan belas kasihan, terus ya insya Allah gugur dosa deh, gini. Nah itu yang penting gitu, meringankan dia minimal hatinya. Yang keenam, apabila melihat orang yang tertimpa cobaan musibah dan penyakit, hendaklah berdoa dengan suara yang pelan untuk keselamatan dirinya. Doanya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah telah memberikan kemuliaan kepada aku melebihi orang banyak. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3431 dan Ibnu Majah nomor 3892. Ya. Jadi kalau kita ngunjungin orang sakit, adabnya adalah ini tadi ada 6 tadi, ya. Ya. Pertama, niatnya harus ikhlas, tujuan yang baik. Yang kedua, lihat situasi kondisinya. Jangan lagi sakit kita datang, malam-malam kita datang, enggak. Mungkin dia lagi mau istirahat.
Ya, kita cari waktunya yang paling baik. Yang ketiga, didoain. Ya kan? Yang keempat, itu doa tadi. Sambil dipegang yang sakit. Kelima, jangan banyak tanya, tunjukkan belas kasih sayang dan dinasehatin, ya kan? Terus ke nomor keenam, didoain. Di sini sebenarnya ada doanya nih. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirim mimman khalaqa nafdila. Nah, jadi itu tadi ya. Kira-kira itu aja. Jadi kalau kita kena sakit, ada adabnya. Kalau kita ngunjungin orang sakit juga ada adabnya. Kira-kira gitu Pak. Alhamdulillah. Masih itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanya atau mau nambahin, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu sebenarnya sangat luar biasa. Masya Allah. Itu dikatakan dalam riwayat Muslim aja. Barang siapa melihat musibah, musibah itu apa saja Pak? Kecelakaan, sakit. Kita berdoa seperti itu, dijamin kita nggak akan kena seperti itu. Makanya dalam Al-Quran itu terangkan, ketika kamu melihat kecelakaan, kita langsung berdoa, alhamdulillah. Kita bersyukur karena kita tidak kena musibah. Utamakan oleh Allah. Iya, Masya Allah. Jadi ini pada jamaah saya kira perlu diapalin. Ya, perlu kita hafalin Pak. Ya, doa-doa yang disampaikan tadi. Ya, alhamdulillahilladzi tadi. Terus Allahumma rabbanas. Terus auzubillahi qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru, itu juga kalau bisa kita praktekin Pak. Itu saya pernah praktekin ketika saya sakit kepala, saya baca itu. Alhamdulillah langsung sembuh. Iya Pak Tatang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyelip. Iya Pak. Adabnya kita kita nengok orang sakit. Tadi yang Pak Bos sudah utarakan itu memang oke. Tapi lebih bagus lagi ditambah satu lagi Pak poin Pak. Apa tuh Pak? Bawa uang tangan. Wah iya cakep. Bawa uang tangan. Kalau kita dapat sama doa itu selengah-lengok itu aja, apalagi bisa benar ngambil lagi buahnya dia. Ya kan? Iya. Nggak perlu bawa buah tangan. Iya. Lagi ada angpaunya. Nah, itu yang paling bagus. itu. Nah, Pais. bawa madu. Itu. Yang bikin seger dia nama dia. Waduh. Pertama dapat perhatiannya dari Pak Chandra, kedua dapat buah tangannya. Cakep banget. Kalau bawa angpaunya Itu. Jadi paham ya kalau ada yang sakit sekarang ya, Pak. Ya. Yang kedua, cakep. Kita menerima sakit. Pertama kita tuh harus ikhlas. Ya, betul. Sabar. Tawakal. Zikir dan menikmati sakit itu. Nah, Masya Allah. Nikmati sakit itu. Kalau sakit kita zikir. Nah. Itu kita balas dengan zikir. Insya Allah itu akan mengurangi rasa. Betul. Iya. Hal itu pernah saya alami. Nah itu tadi. Adabnya orang sakit. Dokter bilang 50-50, terserah 50-50, mau 60-50. Iya baik. Operasi, dibuang, sambung lagi, zikir, minta sama Allah. Iya. Kenapa? Kita yakin bahwa semua penyakit itu pasti datang dari Allah dan Allah yang kan bersama penyakit. Betul Pak, betul. Ya jadi tambahan itu benar Pak. Ya jadi tadi
hendaknya jangan lenggang aja datang, ya kan, bawa buah kek, bawa madu kek, ya kan, mungkin ada herbal yang misalnya kapsul habatus sauda kek apa kek, gitu kan. Kalau boleh mau sekalian gitu kan. Misalnya nih di rumah sakit, ya kan, yang ngasih buah udah banyak nih, ya kan, datengin bininya. Kadang sakit gigi, Pak, itu sakitnya nemen banget, Pak, dari pagi nyampe pagi lagi gitu, dan nggak kelihatan sama orang kecuali bengkak, Pak, gitu. Udah gitu kagak boleh ngeluh lagi kan, aduh gitu kan, ganti sama jikir kan, susah. Karawas kan, disyukurin malah. Ya. Jadi siap. Tadi yang saya sudah bicarakan itu sakit itu. Itu semuanya kan datang dari Allah. Betul. Allah yang memberi, Allah yang akan mengambil. Betul. Dan Allah juga akan menambah rezeki. Iya. Kita karena kita ikhlas dengan sakit itu. Betul. Saya di rumah sakit 3 bulan. Dirawat 3 bulan. Tangan mata. Ya, betah. Dirawat 3 bulan. Tapi dalam salah proses penyembuhan, Pak. Iya. Istri saya itu dapat 30 juta. Masya Allah. Jangan juga berpikiran, udah lupa sakit aja. Jangan juga begitu. Benar. Kalau kita ikhlas, kita sadar, tawaran pada Allah, insya Allah. Iya, itu. Allah saja bawa aku ke kita. Masa kita datang ke rumah sakit nggak bawa aku? Iya, itu. Iya. Jadi ada satu sisi. Jadi Allah itu suka yang balance, Pak. Satu sisi Bapak dikasih sakit, di sisi lain istri Bapak dapat rezeki gitu lah. Itu emang apa namanya ya? Pokoknya yang ada di Quran itu benar-benar jadi kenyataan gitu lah. Ya kan? Kita ketahui surat At-Tolaq ayat 2 dan 3 gitu kan. Dapat rezeki dari tempat yang kagak disangka-sangka. Mana tahu gitu, Pak. Kita sakit, kita lagi mikir, rumah sakit bayarnya bagaimana nih? Tiba-tiba dikasih bill paid, udah dibayar. Nggak pernah tahu, Pak, gitu Pak. Allah punya cara yang unik buat berdekatan dengan umatnya, gitu, dengan hambanya, punya cara yang unik. Ente mau dikasih duit, dikejar sakit dulu, gitu, bisa jadi begitu, Pak. Nggak ada yang pernah tahu, gitu. Makanya begitu kita kena sakit itu tadi, wah, kudu lewat sini kali, gitu kan. Ya ini ada ketetapan Allah mengganti tadi aduh tadi dengan zikir, ya kan. Mudah-mudahan kita ini deh nambah istilahnya besok-besok kalau kena sakit ya ada baca doa udah begini, ya Allah ganti sakitnya sama astagfirullahaladzim. Nah bisa jadi. Ya, jadi adabnya gitu, adabnya kita kena sakit, adabnya kita ngunjungin orang sakit, ya insya Allah ya. Insya Allah kasih sembuh buat kita semua yang lagi mungkin ada sakit yang saat ini ringan maupun yang berat. Insya Allah amin ya, kita dikasih kesembuhan. Juga buat saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya yang lagi sakit, insya Allah kasih kesembuhan juga. Maksud dari saya men-share ini adalah supaya kita benar mencikapi sakit itu, baik di dalam diri kita maupun kepada orang lain atau misalnya ke istri, ke anak gitu. Ya kan? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin? Udah, saya rasa. Ada lagi? Pas. Oke. Pak Aleh mungkin? Cukup ya. Ya. Oke, saya cukupkan kaji kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya, yang benar dari Allah. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.